Sekarang kita masuk ke clone. Jadi cloning adalah prosesnya. Clone itu adalah bahannya yang digunakan untuk cloning, gitu ya. Nah, jadi misalnya contohnya di sini ada domba Dolly, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah baca dulu di SMA, domba Dolly itu dia dihasilkan bukan dari hasil perkawinan ya, tapi dari hasil rekayasa gitu ya. Jadi hasil rekayasa. Nah, begitu juga kalau misalnya ada embrio kembar gitu ya, apalagi kembarnya identik gitu ya, kembarnya identik. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara kita memisahkan embrio itu jadi dua. Nah, sehingga nanti dia itu akan berkembang masing-masing dan akan menjadi kembar identik, gitu ya. Nah, ini prosesnya ada beberapa prosesnya ya, nanti di belakang dilihat lebih jelas gitu ya. Nah, ini kalau proses domba Dolly, ini di bagian ketiga ini, nuclear transfer gitu ya. Jadi di sini sudah ada sel-sel somatik gitu ya, sel-sel dari induk ya, induk domba gitu ya. Jadi kalau misalnya waktu itu domba Dolly diambil dari kelenjar susu ya, kelenjar susunya si domba itu. Nah, terus kemudian intinya kita ambil. Nah, intinya kita ambil, kita masukkan ke ovumnya si domba. Nah, ovum yang sudah terbuahi ini kita masukkan lagi ke indukan yang siap ya, indukan yang siap yang dia nanti akan hamil dan kemudian menghasilkan anakan hasil cloning. Nah, jadi tidak perlu adanya perkawinan. Akan tetapi domba Dolly ini juga memiliki kelemahan gitu ya. Nanti kelemahannya ada di belakang ya. Oke, nah ini clone. Bagaimana membuat clone dari sel dewasa? Nah, jadi misalnya contohnya tadi kelenjar susu dari domba gitu ya. Nah, jadi kelenjar susu dari domba itu, nah di sini ada telur, ada kelenjar susunya gitu ya. Nah, telurnya itu dia dienukleasi alias dihilangkan inti selnya. Nah, dihilangkan inti selnya. Nah, sedangkan pada sel tadi yang dia itu sudah diambil gitu ya, sel kelenjar susunya, nah itu diambil DNA-nya. Nah, nanti DNA-nya dimasukkan ke dalam sel telur tadi gitu ya, dimasukkan ke dalam sel telur. Nah, jadi ini di sini akan ada dua sel gitu ya, akan ada dua sel. Nah, sel yang pertama adalah sel donor gitu ya. Kita keluarin DNA-nya. Nah, kita keluarin DNA-nya. Terus kemudian DNA-nya ini kita masukkan ke dalam sel telur yang dia itu inti selnya sudah dikeluarkan. Nah, inti selnya itu dienukleasi. Nah, jadi nanti DNA donornya ini dia akan dimasukkan ke sel telurnya akan dimasukkan ke domba, gitu ya, ke domba. Nah, ini kok kayak ayam ya gambarnya ya. Nah, udah, ini akan dimasukkan ke domba yang memang sudah siap. Nah, itu. Beberapa hewan yang sudah di-cloning itu selain domba ada babi, ada kambing, ada sapi, dan gaur. Gaur itu sejenis apa ya? Ya itulah ya. Oke. Nah, ini adalah prosesnya tadi ya. Jadi ini dia dikeluarkan intinya ya, dikeluarkan DNA-nya, diambil nih ya. Ini DNA-nya diambil. Nah, terus kemudian nanti ini dimasukkan. Nah, dimasukkan ke sini. Nah, dibiarkan dulu sebenarnya dikultur dulu sampai dia itu fase blastosis, yaitu memerlukan waktu 7 hari. Nah, setelah blastosis, maka dia itu dimasukkan ke dalam rahim si sapi tadi. Nah, sehingga nanti sapinya dia bisa mengandung
hasil cloning tadi, gitu ya. Nah, oke. Apakah semua sel itu bisa di-cloning gitu ya? Tidak, jawabannya tidak. Karena kenapa? Ada batasan-batasan untuk cloning ya. Jadi misalnya di sini sel donor harus berasal dari organisme hidup. Nah, misalnya mungkin ada suatu cerita horor gitu ya, dia cinta mati pada kekasihnya, terus kekasihnya pengen di-cloning. Nah, itu nggak bisa. Karena kekasihnya udah mati. Jadi sel donornya itu wajib berasal dari organisme hidup. Jadi nggak bisa dia dari organisme yang mati, gitu ya. Jadi donornya harus hidup. Nah, klon itu dia tidak selalu sama persis atau identik. Kenapa? Karena ada proses perlakuan dan faktor lingkungan yang mempengaruhi. Jadi jarang banget, ya ada sih menghasilkan persis gitu ya, tapi tidak persis sama sekali. Maksudnya tidak persis 100% gitu ya. Tuh karena ada faktor lingkungan di sini. Nah, kemudian tingkat keberhasilan sampai saat ini itu masih sangat rendah gitu ya. Contohnya domba Dolly, dia itu berhasil setelah 277 percobaan. Nah, jadi dia baru berhasil si domba Dolly itu. Jadi bukan percobaan pertama langsung berhasil, bukan gitu ya. Dan dari embrio-embrio yang sukses itu belum tentu nanti dia bisa dilahirkan sempurna juga gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kita mengkloning dengan sel dewasa gitu ya, kemungkinan klonnya itu dia selnya sudah tua sebelum waktunya. Nah, ada peristiwa pemendekan telomer gitu ya. Jadi dengan peristiwa pemendekan telomer ini akan terjadi penuaan dini pada selnya. Nah, itu penyebabnya itu. Nah, oke. Jadi bagaimana masa depan cloning, terutama hewan ya? Kita bicarakan tentang hewan. Nah, sains tentang cloning atau ilmu pengetahuan tentang cloning ini tergolong penelitian yang masih sangat muda ya. Masih diperlukan banyak eksperimen gitu ya, masih jauh ke depan gitu ya. Dan dengan adanya cloning ini bukan berarti kita itu nanti akan punya organ donor yang melimpah gitu ya. Jadi buat cloning. Jadi kita bikin hati, bikin otak, bikin jantung gitu ya untuk donor. Itu tidak semudah itu gitu ya. Karena kenapa? Di sini ada balik lagi ke etis ya, etika. Nah, di sini ada etika, terus kemudian butuh waktu yang sangat lama gitu ya, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun agar klon ini matang. Nah, sehingga ketika dia matang, dia itu akan siap mendonorkan organnya. Nah, tapi belum tentu juga dia siap mendonorkan organ, terus kemudian dia cocok dengan si penerima itu ya, si resipien. Nah, jadi banyak sekali komplikasi dalam cloning ini ya. Oke. Nah, akan tetapi ketika kita itu mengembangkan suatu cloning gitu ya, itu akan sangat berguna untuk kedepannya ya, terutama untuk penelitian medis gitu ya, yang berhubungan dengan genetika ya, yang berhubungan dengan genetika. Nah, sehingga dari situ kita bisa lebih gampang untuk mengambil atau memilih perlakuan mana atau treatment mana atau perawatan mana yang sesuai gitu ya untuk penyakit tersebut. Nah, terus kemudian dengan adanya cloning ini kita juga bisa menambah pandangan tentang seluler dan molekuler terhadap suatu penyakit ya, terutama di sini tentang perkembangan, penuaan dan penyakit-penyakit misalnya yang berhubungan dengan genetis gitu ya. Nah, dengan adanya cloning juga di sini dapat mempertahankan populasi untuk pemuliaan spesies. Misalnya di Lampung itu gajah sudah
hampir punah ya, maksudnya dia itu sudah terancam punah. Nah, itu dengan adanya cloning nanti kita bisa bikin gitu ya, kayak semacam Jurassic Park gitu ya kali ya. Nah, jadi kita bikin lagi tuh dinosaurus-dinosaurus gitu, kita bikin gajah atau harimau Sumatera yang memang sudah terancam punah. Nah, jadi seperti itu. Nah, cloning juga dia itu digunakan untuk meningkatkan produksi pertanian dan peternakan. Nah, mungkin dengan sapi cloning tadi dia itu hasil susunya lebih banyak, dagingnya lebih berprotein. Nah, jadi sebenarnya cloning itu digunakan untuk hal-hal yang seperti itu, yang positif gitu ya, bukan malah untuk misalnya bikin senjata biologis. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contohnya ada beberapa hewan transgenik ya. Artinya hewan transgenik ini berarti kalau ada hewan ya, ada hewan tertentu, misalnya di sini tikus gitu ya. Nah, di sini tikus kayak kecoa ya tikusnya. Nah, jadi kita itu memasukkan materi genetik baru ke hewan itu ya. Itu nanti hewannya disebut dengan hewan transgenik gitu ya. Nah, bagaimana kita itu bisa membuat hewan transgenik ini? Nah, yang pertama kita bisa memanfaatkan retrovirus, yang kedua bisa mikroinjeksi pronuklear, gitu ya. Jadi ada dua macam ini ya. Ada dua cara gitu ya. Nah, ini lebih jelasnya ini yang retrovirus gitu ya. Jadi pada dasarnya retrovirus itu kan memasukkan materi genetiknya ini ya, materi genetiknya ke dalam sel. Nah, materi genetiknya ke dalam sel. Nah, jadi kita manfaatkan kemampuan itu untuk memasukkan genetik-genetik yang kita inginkan ke dalam sel. Nah, kemudian nanti setelah materi genetiknya itu masuk ke dalam kromosom, gitu ya, terintegrasi ke kromosom, maka nanti kromosomnya ini kita bisa masukkan ke kultur sel. Nah, atau ke sel-sel telur yang sudah terfertilisasi. Nah, ini kan nanti akan berkembang ya, jadi embrio. Nah, berkembang menjadi embrio, terus dia akan tumbuh menjadi hewan. Nah, maka hewan ini disebut dengan hewan transgenik. Oke, jadi kayak gitu ya. Itu prosesnya. Nah, yang kedua ada pronuclear injection. Nah, jadi di sini ada sama seperti tadi. Ada telur yang sudah terfertilisasi nih ya. Telur yang sudah terfertilisasi, kita masukkan DNA yang kita inginkan ya, DNA asing di sini. Nah, terus kemudian telur yang sudah kita masukkan DNA, kita transfer lagi ke indukan ya. Jadi ke induk betina gitu ya. Kita masukkan ke induk betina. Nanti induk betinanya ini akan melahirkan anak-anakannya. Nah, anakannya yang membawa DNA asing yang kita injeksikan ini disebut dengan hewan transgenik, tuh ya. Jadi tidak akan semua anakan itu transgenik, ya. Akan tetapi hanya sekitar 10–30% dari anakannya atau keturunan ini dia membawa si DNA asing. Ya, jadi tidak 100% berhasil, tidak. Ya, makanya kesulitannya di hewan transgenik itu seperti itu. Bahkan ada yang tidak berhasil sama sekali. Jadi kita mengulang lagi dari awal seperti itu, ya. Nah, dari nanti hewan yang bawa ini dia akan beranak pinak. Nah, beranak pinak nanti anakannya baru akan membawa DNA asing semua. Tuh ya. Oke. Nah, ini ada metode lain selain tadi mikroinjeksi dan pakai retrovirus gitu ya. Nah, ini ada beberapa metode lain, misalnya sel induk embrionik. Nah, sel induk embrionik misalnya stem cell ya.
stem cell dicampur dengan DNA dan DNA akan masuk ke sel-sel embrionik ini, ya. Atau lewat transfer mediasi sperma, gitu ya, transfer yang dimediasi sperma. Nah, di sini ada protein penghubung yang dia itu bisa menempelkan DNA ke sperma. Jadi spermanya akan membuahi ovum, gitu ya, sehingga nanti embrionya ketika lahir itu transgenik, ya. Ada lagi dengan gene gun. Nah, jadi dia pakai tembak, ya. Jadi ini misalnya ada sel, nah nanti ditembak gitu pakai ya seperti tembak sih dia itu. Seperti tembak gitu ya. Nah, terus kemudian nanti dia akan memasukkan DNA asing ke sini. Nah, ini mahal, alatnya sangat mahal ini ya. Oke, itu hewan transgenik. Nah, manfaatnya apa ketika kita itu memiliki atau membuat produk hewan transgenik? Nah, di sini tujuannya adalah salah satunya untuk meningkatkan produktivitas ternak, ya. Produktivitas ternak jadi lebih banyak, misalnya pertumbuhannya jadi lebih cepat. Terus kemudian dagingnya lebih sehat, misalnya kayak protein gitu ya. Atau misalnya di industri susu berarti hasil susunya lebih banyak. Nah, seperti itu. Seharusnya pemanfaatan hewan transgenik itu di situ gitu ya. Nah, oke. Nah, hewan transgenik itu dia juga bisa digunakan sebagai bioreaktor. Bioreaktor apa? Berarti dia itu menghasilkan senyawa-senyawa biologis. Nah, misalnya di sini contohnya dia itu menghasilkan susu atau telur yang kaya akan protein. Nah, jadi misalnya kalian merekayasa ayam. Nah, ayamnya ini dia akan bisa menghasilkan telur yang proteinnya tinggi. Nah, itu ya. Jadi berarti reaksinya ada di dalam ayamnya ini sendiri. Nah, makanya hewan ini disebutnya dengan bioreaktor, ya. Nah ini contohnya domba gitu ya. Jadi misalnya domba ini hasil transgenik, dia bisa menghasilkan daging dan susu yang kaya protein. Nah, berarti produksinya ada di dalam tubuhnya dia, makanya dia disebut dengan bioreaktor. Itu ya. Nah, ini knockouts itu pernah dijelaskan sebelumnya, sebelum UTS ya. Jadi knockouts itu berarti ada gen-gen tertentu yang dia itu dirusak, ya, yang dia dirusak, dimodifikasi. Nah, dimodifikasi sehingga nanti hasil modifikasinya itu dimasukkan ke dalam embrio normal, dan embrio normalnya dia itu bisa berkembang sesuai dengan sifat yang kita inginkan, gitu ya. Oke. Nah, ini knockout. Nah, ada beberapa kasus yang sebutannya kimera ya. Kimera. Nah, kimera ini artinya tidak semua anakan itu knockout ya. Tidak semua anakan itu transgenik, tapi ada anakan yang normal. Nah, itu disebutnya adalah kimera gitu ya. Misalnya kalian membuat zebrafish gitu ya, membuat zebrafish itu berwarna-warni gitu ya, membuat warnanya merah semua gitu ya. Nah, ternyata di merahnya itu di badannya doang, ininya enggak. Nah, itu berarti kimera gitu ya. Nah, itu. Nah, dalam menghasilkan hewan transgenik khusus yang knockout ini, dia itu harus melewati 2 generasi dulu ya, sehingga knockoutnya total. Jadi kalau misalnya cuma 1 generasi knockout, wah itu nggak berhasil, itu nggak akan berhasil. Jadi harus generasi pertama berhasil, generasi kedua juga berhasil. Itu nanti disebut knockout total. Nah, jadi kalau yang pertama doang berhasil, kedua nggak berhasil, berarti itu kimera. Nah, itu berarti harus di ini sendiri gitu ya. Jadi diulangi lagi. Nah, ada knockout, ada knock in. Nah, kalau knock in itu kita
menggantikan DNA yang ada di induk tersebut gitu ya. Kalau ini tadi kan kita rusak ya, knockout ini kita rusak gennya. Kalau ini kita gantikan ya. Oke, nah ini adalah prosesnya gitu ya. Prosesnya di sini ada gen target. Nah, ada gen target, kemudian kita masukkan gen resisten sebagai penanda gitu ya. Kita masukkan gen resisten sebagai penanda. Jadi artinya di sini gennya kita rusak gitu ya, gennya kita rusak di sini. Nah, ini knockout namanya. Nah, terus kemudian di sini contohnya lagi gennya kita masukkan ke dalam kromosom dengan cara rekombinasi homolog ya. Rekombinasi homolog, nanti sel-sel yang berhasil itu ya, sel yang berhasil seperti ini ya. Selnya yang udah diinterupsi itu akan dikembang biakan. Nah, kembang biakan nanti di ini yang berhasil ini pada dua generasi ini, maka nanti dia akan dimasukkan ke dalam tikus gitu ya, ke dalam tikus sehingga dia berkembang menjadi embrio dan hewan transgenik gitu ya. Nah, ini akan tetapi hewan-hewan transgenik ini masih memiliki keterbatasan. Nah, contohnya misalnya pada terapi antibodi. Nah, jadi antibodinya itu harus banyak gitu ya, produksinya itu harus banyak dan dia itu spesifik. Nah, artinya ketika kita itu memproduksinya di sapi misalnya, kita produksi di sapi. Nah, akan tetapi ini kita pakai untuk terapi di manusia. Nah, itu belum tentu dia itu bisa berhasil ya. Jadi harus banyak pengujian di sini gitu ya, pengujian yang bertahap. Gitu. Oke, ini poin terakhir gitu ya. Poin terakhir yaitu kita bagaimana produksi antibodi di manusia itu ya, bagaimana produksi antibodi di manusia. Nah, di sini kita sebutkan ada antibodi monoklonal ya. Antibodi itu ada monoklonal, ada poliklonal. Nah, jadi kalau monoklonal itu khusus untuk satu antigen saja, alias dia spesifik. Tuh ya. Nah, ini contohnya bagaimana prosesnya gitu ya. Contohnya ada di sini. Nah, ini. Nah, jadi ini ada tikus ya. Ini ada tikus, dia itu diinjeksi oleh antigen. Nah, misalnya sel-sel kanker gitu ya. Sel-sel kanker, maka di sini akan terjadi fusi atau penggabungan sel kankernya itu dengan sel-sel yang normal. Nah, kemudian penggabungan itu gitu ya, dimasukkan ke dalam sumuran-sumuran, dikulturkan gitu ya. Dikulturkan sehingga sel kulturnya tadi bisa menghasilkan antibodi khusus sel kanker mieloma. Nah, khusus sel ini. Nah, makanya nanti antibodi-antibodinya ini akan digunakan untuk terapi mieloma. Nah, kayak gitu. Jadi, sel normal dulu kita gabungkan dengan sel yang sakit, maka nanti akan berfusi nih ya. Nah, yang berfusi ini dia nanti akan menghasilkan antibodi gitu ya, menghasilkan antibodi. Nah, antibodinya ini monoklonal karena spesifik pada kanker tertentu. Nah, antibodi yang diproduksi ini nanti kita pakai untuk terapi antibodi monoklonal pada manusia, ya. Nah, itu. Nah, ini contohnya pengobatan yang digunakan yang menggunakan monoklonal antibodi ini, ada kanker, penyakit jantung, terus kemudian ada penolakan transplantasi. Ya, jadi makanya kenapa transplantasi itu harus cocok dulu donornya. Kalau enggak maka akan ditolak oleh resipien, ya. Oke.
Contohnya, nah ini batasannya alias ini kelemahannya. Nah, jadi ada beberapa respon manusia itu yang dia menolak antibody anti mouse gitu ya. Jadi dia menolak si manusianya. Nah, makanya kenapa ada beberapa yang tidak cocok dengan terapi seperti itu, karena kan diproduksinya di tikus. Nah, dari tikus dibawa ke manusia, belum tentu sama manusia ini diterima antibodinya. Nah, bisa jadi ditolak oleh manusianya, gitu ya. Nah, itu. Nah, akan tetapi di sini perlu dibuat suatu antibodi yang dia itu bisa dipakai di berbagai organisme, gitu ya, di berbagai organisme produksinya. Jadi nanti produksinya bisa diulang-ulang atau dicobakan di beberapa organisme sehingga tingkat penolakan ini akan rendah, gitu ya. Tuh. Nah, oke, mungkin itu penjelasannya tentang bioteknologi hewan. Jadi nanti jangan lupa kita berdiskusi di chatroom gitu ya, supaya lebih jelas. Ketika tidak paham, silakan ditanyakan di komen di bawah ini. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.